Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Itulah yang dinamakan negara multikultural. Namun, negara multikultural tidak lepas dari berbagai konflik yang ada. Seperti yang terjadi pada tahun 1998, di mana negara Indonesia sedang mengalami krisis, yaitu krisis moneter yang sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi dan politik. Kejadian ini memicu konflik, baik konflik antar pribadi maupun antar kelompok. Konflik ini terjadi pula di Poso. Konflik yang terjadi di Poso ini bermula dari pertikaian antar pemuda yang berbeda agama, lalu berlanjut menjadi konflik antar umat beragama. Bersama saya, Sifra Magdalena, kita akan mengulas tragedi Poso dalam acara Di Balik Kertas. Saat ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber kita. Kita panggilkan Ibu Febriana dari pihak pemerintah. Rafiq Syamsuddin dari pihak Muslim. Om Nonge dari pihak Kristen. Dan dari pihak korban sendiri, Novia Malewa. Baik, selamat datang di acara Di Balik Kertas. Saat ini kami sangat ingin mengetahui bagaimana kronologis kejadian konflik yang terjadi di Poso. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Febriana sebagai pihak dari pemerintah. Oke. Jadi kita perlu mengetahui kembali ya, kalau konflik Poso ini bukan hanya sekedar semata-mata tahun 1998 itu adalah konflik antara pemuda yang sedang mabuk yang membacok salah satu anak muda lainnya yang berbeda agama dengan dia. Sebenarnya bisa dinilai bahwa konflik ini itu hanya sebagai pemantiknya. Kita lihat dulu apa yang menjadi dasar dari konflik ini. Jadi pada peristiwa 1998 itu bertepatan dengan runtuhnya pemerintahan rezim Soeharto. Jadi pada masa itu sentralisasi yang dilakukan di Jakarta berubah menjadi desentralisasi, di mana pemerintahan berada pada daerah-daerah tertentu gitu. Jadi termasuk Poso nih ya. Jadi kita ketahui itu bersama gitu. Terus, nah 1989 ini terjadi konflik yang saya bilang tadi. Ada pemuda bernama Roy, dia adalah seorang agama Kristen, membacot itu agama Muslim yang bernama Ridwan. Nah itu yang berubah. Nah dipicu mulai dari situ dia merasa bahwa ini tidak adil gitu, sehingga dia pergi kepada saudara-saudaranya, tepatnya itu yang sedang melakukan sholat pada hari Jumat. Nah kemudian terjadilah cekcok di daerah tersebut gitu. Nah berlanjut lagi pada tahun 1999, di mana itu konfliknya itu berujung pada masyarakat yang tidak terima dengan, pada masa itu kan terjadi pada masa itu terdapat pemilihan bupati. Jadi pada masa itu banyak yang mencalonkan itu agama Muslim. Jadi beberapa dari pihak Kristen itu tidak terima akan pencalonan tersebut. Nah terjadilah cekcok antara masyarakat. Kemudian jadi lagi pada 2020. Ini juga dipelopori dengan pemuda-pemuda yang mengatasnamakan agama untuk saling berperang sampai ke 2021. Jadi 2021 itu berkepanjangan konfliknya itu dari Januari sampai Desembernya itu. Itu juga konfliknya itu sama juga. Tapi ini udah lebih meluas gitu sampai ke kota Poso yang tadinya itu hanya sekedar di desa-desanya saja gitu. Baik Ibu, jadi saya
perjelas lagi bahwa kejadian ini tahun 1998 jatuhnya rezim Soeharto, berlanjut ke tahun 1999 sampai 2001 di tengah-tengah pemilihan. Oke, dari pihak Kristen sendiri bagaimana dalam menanggapi ini, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa Poso ini sebagian besar atau bisa dikatakan 80% masyarakatnya adalah penduduk Kristen sendiri, betul? Ya, betul. Ya, dan 20% dari pihak Muslim. Bagaimana dari sisi pihak Kristen sendiri? Oke, jadi untuk dari pandangan kami sebagai orang Kristen, mungkin pertama-tama saya mungkin mengenalkan saya dulu. Saya biasa dipanggil Nonge. Jadi saya ini dulunya terlibat dalam masa mediasi dalam masa-masa untuk mendamaikan Kristen dengan umat Muslim gitu. Nah, jadi dulunya itu sebenarnya awal mulanya itu kami tuh merasa bahwa kami itu dipinggirkan. Kan yang kita tahu bahwa di Poso sendiri itu mayoritas itu adalah orang yang beragama Kristen, dan sudah sejak lama kami itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berasal dari agama Kristen. Nah, begitu ada masalah-masalah kecil yang terjadi di sekitar kami dan juga dibarengi dengan pemilihan bupati yang pada saat itu pihak kami itu kalah, ya kami juga merasa nggak menerima akan hal itu, karena saat itu juga kami merasa bahwa mereka itu hanyalah pendatang. Kenapa mereka harus memimpin kami pada saat itu? Karena kami itu yang lebih istilahnya lebih unggul. Kami mayoritas di wilayah kami sendiri. Mereka itu datang dan tidak terlalu banyak, tapi kok malah memimpin kami gitu, yang memimpin kami para umat-umat Kristen yang banyak di daerah Poso tersebut. Nah, jadi kami ya sebagian besar dari kami itu tidak suka dan tidak terima dengan hal itu. Makanya kami mencoba untuk menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, mungkin beberapa anak-anak dari daerah kami yang memang gak terima begitu saja, dia langsung melakukannya dengan aksi yang agak sembrono begitu. Jadi ya termasuk saya juga sih waktu saat itu, saya karena diprovokasi, mungkin bukan dibilang provokasi sih lebih tepatnya, mendapat ajak-ajakan dari teman-teman saya untuk membela agama saya dan hak kami di Poso tersebut. Baik, mungkin ada tanggapan dari pihak Muslim yang bisa lebih memperjelas lagi. Oke, saya sebagai pihak Muslim, bisa dibilang pemuda Muslim pada saat itu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang pemantik ya, memang dibesar-besarkannya konflik ini sewaktu ada peristiwa pembacokan tersebut yang dilakukan oleh pemuda Kristen kepada pemuda Islam pada saat itu di masjid. Tapi seperti yang dibilang oleh Bung Nonge. Ya, Bung Nonge tadi, memang ini terjadi dikarenakan kami pada saat itu yang merupakan minoritas merasa sudah menguasai wilayah, hampir seluruh wilayah di Poso sebagai upaya kami dalam mencari perekonomian kami pada saat itu. Kan kita mengetahui kan pada saat itu terjadi krisis moneter dan ekonomi, begitu Bung ya? Ya, betul Bung. Ya. Jadi pada saat itu pula ya kami akan berusaha gitu, berupaya untuk menjangkau wilayah Poso dengan tidak berniat sama sekali untuk menjatuhkan pihak Kristen atau mematikan perekonomian mereka. Tidak begitu ya? Dan saya pada saat itu memang ketika mendengarkan kabar tersebut, sebagai pemuda Muslim pada saat itu, saya memang sedikit merasa geram, merasa jengkel. Bagaimana mungkin masyarakat kami bisa diperlakukan seenak-enaknya walaupun kondisinya pada saat itu kami minoritas. Tetapi saya juga yang merupakan kaum dari Santoso, ya sama-sama nih bagaimana bersiasat untuk mendamaikan. Tetapi setelah kami berpikir lebih jauh lagi, ternyata pihak kami di sini merasa dirugikan. Begitu ya Bu pemerintah ya. Pihak kami merasa dirugikan, alhasil kami pun membuat berbagai cara supaya ya konflik ini biar aja terjadi, tapi kami bisa menyelamatkan diri kami sebagai kaum Muslim pada saat itu. Dan pada saat itu juga kami berniat untuk merakit
bom, sejenis bom untuk bagaimana melumpuhkan keberadaan istana dan menyelamatkan kaum muslim. Ya. Tapi beberapa tahun berjalan setelah peristiwa konflik itu terjadi, ya memang ada pengarahan dan pemberian tindak lanjut yang lebih kepada kami sebagai masyarakat Poso, di mana kami diberikan pengertian bahwa sebenarnya kalau kita mengkaji konflik ini banyak hal-hal yang melatar belakangi kenapa konflik ini bisa terjadi. Jadi saya sebagai pemuda muslim pada saat itu memang nggak langsung terima dengan keberadaan seperti itu, dengan terbunuhnya teman-teman saya yang banyak ya kaum muslim, dan peristiwa pembacokan yang terjadi pada saat itu di masjid, dan peristiwa itu bertepatan dengan Natal itu sendiri. Nah, jadi pada saat itu kami merasa pas gitu, tepat waktunya untuk kami bisa melawan dan merebut hak kami sebagai masyarakat muslim. Dan pada saat itu juga kami berniat untuk melumpuhkan keberadaan mereka yang akan melaksanakan Natal. Seperti itu loh ceritanya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Namun ketika menurut data yang saya baca, pihak Muslim dan pihak Kristen sendiri sempat melakukan perundingan benar. Ya, Namun tetap saja pihak dari Kristen menyerang umat Islam. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, Pak? Sebenarnya bukan kami yang menyerang pada saat perundingan tersebut. Saya tepat berada pada saat perundingan tersebut dilakukan, dan sebenarnya umat Muslim itu mereka udah mengumpulkan berbagai macam alat dan senjata untuk dapat menyerang kami pada saat itu. Tapi memang pada awal-awal perundingan itu kita masih membicarakannya dengan baik. Hanya saja ada salah satu kawan saya, dia sempat menyinggung umat Muslim. Nah, pada saat itu umat Muslim juga memang gak menerima akan hal itu. Jadi saya sempat akan dibunuh pada saat itu. Teman-teman saya udah ditusuk, digores pakai apapun benda tajam yang mereka pegang pada saat itu. Dan kebetulan tempat perundingan kami itu dibakar. Mereka udah menyirami kami dengan bensin pada saat itu, dan kami semua udah disiram pakai bensin memang untuk dibakar. Nah, pada saat itu waktu dibakar, saya bersyukurnya itu saya diselamatkan oleh salah satu orang Muslim. Nah, orang Muslim ini saya sekarang udah menganggap dia sebagai kawan saya, bahkan sebagai saudara, karena memang pada saat itu nyawa saya diselamatkan oleh dia. Jadi sebelum pembakaran itu terjadi, saya dibawa oleh dia keluar dari tempat tersebut. Makanya saya masih bisa selamat dan bisa sampai hidup sampai sekarang ini. Baik, terima kasih Bapak. Dari konflik ini pasti memakan korban jiwa yang sangat banyak begitu. Dan saat ini bagaimana dari pihak korban sendiri yang mengalami kejadian saat itu dan bisa dikatakan tidak memiliki pemikiran bahwa akan terjadi konflik gitu. Bagaimana Ibu Novia Marwa? Oke, baik, terima kasih Bu ya. Saya sangat bersyukur bisa diundang di acara ini seperti itu ya. Bagaimana saya seorang korban pada saat itu Bu? Pada saat itu saya masih sangat muda, usia saya masih 17 tahun di situ, masih SMA. Jadi pada saat kejadian itu awal yang membuat saya trauma karena kejadian ini adalah kejadian yang paling mengerikan yang pernah saya alami gitu Bu ya. Pada saat itu saya beserta 3 orang teman saya itu pergi ke sekolah. Sekolah saya itu di sekolah Kristen Poso. Pada saat itu kami berjalan di Jalan Setapak, tepat daerahnya di Bukit Bambu. Pada saat itu memang jalan itu adalah suatu jalan yang sepi gitu Bu. Jadi ketika kami jalan, ada 3 orang pemuda yang itu mereka menutupi wajahnya. Jadi kami nggak tahu persis siapa mereka karena nggak kelihatan gitu Bu ya. Terus tiba-tiba saja mereka mengangkat parangnya itu, dan ketiga teman saya langsung ditangkap. Ketika saya ditangkap itu ada jurang di 10 meter dari tempat kejadian, sehingga saya langsung melompat ke situ. Tapi mereka sudah berusaha menarik saya gitu Bu. Jadi hal yang membuat saya sangat trauma pada saat itu, mereka 1 orang pemuda itu udah mulai mengancangkan parangnya ke arah saya gitu. Jadi pada saat itu muka saya juga sempat tergores gitu Bu. Dan ketiga teman saya ini langsung ditangkap sama mereka seperti itu. Jadi singkat cerita setelah itu saya langsung dibawa ke rumah sakit.
Dan 3 hari setelah itu saya sadarkan diri, saya dikasih tahu oleh mama saya bahwa ketiga teman saya ini sudah meninggal. Hal itu menjadi bukti ketika kami melihat ada seragam pramuka, karena pada saat itu kami memang memakai seragam pramuka, ada seragam pramuka dan tasnya saya tahu persis itu adalah milik teman saya gitu Bu. Terus ada juga barang bukti berupa parang di situ yang masih berdarah seperti itu. Ya, jadi saya sangat sedih karena ya teman saya itu teman akrab saya loh Bu, harus menderita seperti itu, mati, bahkan kepalanya dipotong gitu Bu, dipotong. Jadi memang kejadian ini adalah kejadian yang paling mengerikan saya lihat. Ya, situ. Wah, sangat menarik ya. Jadi kita bisa melihat dari sisi korban yang merasa sangat sedih karena kejadian ini. Lalu kita perlu mengetahui bagaimana pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik ini. Jadi bagaimana Ibu untuk menyelesaikan kasus ini? Jadi saya dari pemerintah memandang bahwa konflik ini sebenarnya sangat sulit ditangani ya. Dan kita menyadari juga bahwa dari pemerintah juga agak lengah gitu dalam menyikapi permasalahan ini. Melihat lagi kondisinya Kota Poso yang dari 1998 itu udah terjadi konflik dan sampai tahun berikutnya juga masih sulit untuk ditangani. Bahkan aparatur pemerintah seperti TNI dan menjaga keamanan di sana itu banyak yang harus kehilangan nyawanya pada masa itu, dan memang sulit untuk menyentuh masyarakat yang ada di sana yang udah kayak memiliki paradigma buruk antara satu sama lain golongannya gitu. Dan memang seperti yang saya katakan sangat sulit sampai akhirnya konflik ini berhasil diledakkan dengan adanya sebuah perjanjian, yaitu perjanjian yang dilakukan di salah satu desa yang ada di Poso, namanya itu Desa Marino. Jadi sampai sekarang perjanjian ini sering disebut sebagai perjanjian Marino. Jadi ini terjadi karena inisiatif dari salah satu pendeta yang ada di Poso. Dia berusaha menghubungi Kementerian Kesejahteraan Indonesia, Keamanan Indonesia, yang pada masa itu dipegang oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Sedangkan menteri-menterinya itu seperti Bapak Yusuf Kala dengan Bapak SBY. Jadi Menteri Indonesia merasa bahwa ini benar-benar masalah nasional dan langsung menyikapi permasalahan ini dan menghadirkan 25 pihak Muslim dan 25 pihak Kristen dan 25 pihak mediator yang untuk menangani perjanjian ini. Jadi ada 10 poin yang ditekankan dari perjanjian ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, perjanjiannya itu adalah di mana pemerintah akan mempertegas lagi badan siapa yang berusaha menimbulkan konflik lagi, percekcokan antar masyarakat, apapun yang dipicu itu akan berusaha menindaklanjuti dan mempertegas peraturan-peraturan yang ada. Kemudian pemerintah juga akan berusaha memulihkan perekonomian yang ada di sana, seperti yang dibilang tadi. Sebenarnya faktor ini juga ada ekonominya gitu. Kemudian pemerintah juga mempertegas supaya oknum-oknum politik yang berusaha membuat ini sebagai alat pengambil kekuasaan juga ditindaklanjuti. Dan seperti yang saya bilang tadi, masih kayak pengungsi yang sudah diungsikan sebanyak 600 orang dan juga korban jiwa dan sarana prasarana yang dirusak akan dipulihkan kembali gitu. Itu sih dari pemerintah. Baik, jadi pemerintah sudah mengusahakan yang terbaik untuk kejadian ini bisa terrecover dan tidak terjadi lagi seperti itu ya di daerah Poso sendiri. Jadi upaya penanggulangan sendiri yang dilakukan oleh masing-masing pihak harus semakin ditingkatkan seperti itu ya, saling menghargai, saling mengasihi antar umat beragama maupun masyarakat yang ada seperti itu. Dan satu lagi, jangan sampai kita tersulut oleh isu-isu ataupun dari monopoli pemerintah sendiri ataupun isu-isu dari politik sendiri yang memecah belahkan negara kita seperti itu ya. Jadi mungkin bisa disampaikan kata terakhir yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan
untuk menutup acara kita mungkin bisa dimulai dari Bapak. Jadi dari saya sendiri menyikapi hal-hal yang sudah terjadi, dan kita tentu saja mengharapkan untuk hal ini nggak terjadi kembali, begitu ya. Oke, sebagai umat muslim tentu saja saya ingin sekali masyarakat yang ada di Poso, dan saya berharap masyarakat yang berada di seluruh wilayah Nusantara haruslah saling berdamai. Kita mengenal bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki banyak suku, agama, ras di dalamnya. Tapi hal tersebut tidak boleh menjadikan kita sebagai pribadi yang egois dan cenderung memikirkan pihak kita saja. Dengan ada konflik Poso ini, saya mengharapkan sebagai masyarakat kita sadar akan keberadaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus mencintai kebudayaan Indonesia, melainkan kita juga harus sama-sama bersinergi untuk bagaimana bisa menciptakan kedamaian lewat hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Indonesia kaya akan keberagamannya. Indonesia dikenal sebagai negara yang gotong royong. Hal itu bisa menjadi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk bagaimana semakin membuat Indonesia sebagai negara yang negara multikultural yang notabene bisa berdamai, bisa sama-sama bersinergi untuk memajukan negeri ini. Begitu dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana dari pihak Kristen sendiri? Oke, jadi saya dari pihak Kristen mungkin mau menekankan hal yang sama seperti Bung di sebelah ini. Kami umat Kristen itu dalam pengajarannya lebih menekankan kasih. Jadi walaupun teman-teman kami ataupun musuh-musuh kami itu mau berbuat hal yang jahat sama kami tetap menekankan yang namanya kasih dalam kehidupan persaudaraan kami. Jadi kedepannya yang saya inginkan itu di Poso sendiri, hidup umat beragama itu saling berdampingan dengan menerapkan kasih dalam setiap perilaku kehidupan mereka. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana dari pihak korban sendiri memberikan harapannya untuk kehidupan Poso di kedepannya? Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau dari saya sendiri, saya punya dua harapan. Yang pertama untuk kita sebagai masyarakat Poso yang ada di sana, dan juga kepada pemerintah. Kalau di masyarakat Poso, ya kita memang mengetahui bersama ya kalau di sana merupakan masyarakat multikultural seperti itu. Jadi dengan isu-isu seperti ini, sebenarnya kan saya sebagai korban juga nggak tahu persis masalahnya dulunya. Tapi dengan elit politik yang mungkin menyelewengkan ini, sehingga kasus ini boleh berlanjut, bahkan sangat mengerikan seperti itu, Bu. Jadi harapan saya kepada masyarakat, ya jangan mudah terprovokasi dari isu-isu politik yang mungkin belum tentu kebenarannya seperti itu. Dan saya juga berharap kepada pemerintah dari Ibu Feby sendiri, itu kedepannya agar tidak terjadi seperti ini, pemerintah harus lebih sigap ya, seperti kayak masalah ini sebenarnya kan pemerintah kurang sigap, karena yang mengajukan konflik ini ke konflik nasional itu adalah pemuka agama. Jadi mungkin pada saat itu pemerintah mungkin merasa kewalahan seperti itu ya Bu ya. Jadi harapan saya dari pihak pemerintah sendiri lebih sigap lagi seperti itu Bu. Karena ya saya sebagai korban memang masih trauma, tapi bagaimana saya sebagai masyarakat yang ada di Poso itu harus mengasihi sesama yang mungkin ya tidak berbeda, yang berbeda agama seperti itu, dan boleh mengampuni seperti itu, karena memang banyak korban yang terlibat di dalam ini sehingga mengakibatkan seperti ini, seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa. Jadi kita perlu untuk saling mengasihi dan bersinergi dengan kita untuk menciptakan ruang aman bagi kita semua, karena negara Indonesia ini adalah negara yang multikultural sehingga kita perlu untuk saling